Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats renungan untuk hari ini tertulis di dalam Hesekiel pasal yang ke-18 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya, dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian firman Tuhan. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, nats hari ini memberi pemahaman kepada kita soal tanggung jawab. Ada dua hal yang akan kita renungkan dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama yaitu soal kepemilikan jiwa kita. Jiwa kita, baik ayah maupun anak, adalah milik Tuhan. Sungguh semua jiwa aku punya. Demikianlah firman Allah kepada Yehezkiel pada masa umat Israel dalam pembuangan di Babel. Allah adalah pemilik semua jiwa. Jiwa orang benar di hadapan Allah maupun yang tidak benar. Artinya bahwa manusia tidak ada wewenang terhadap jiwanya sendiri karena kita adalah kepemilikan daripada Allah sepenuhnya. Bagi kita yang hidup di dalam kebenaran Allah, telah dijamin bahwa kita telah menerima rumah abadi bersama dengan Yesus. Yohanes pasal yang ke-14 dan kedua. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Memberi sebuah pengharapan bahwa kita tidak usah risau tentang mendapat tempat karena Allah sudah menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan tempat di dalam kehidupan. Tidak terbatas seperti tempat tinggal di dunia. Tidak berkekurangan seperti yang kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita di bumi yang sempit ini. Melainkan rumah Bapa adalah rumah yang disediakan bagi semua orang yang bersekutu di dalam keluarga Tuhan sesudah di dunia ini. Bagaimana orang-orang yang percaya, bagaimana orang-orang yang menggantungkan hidupnya bersekutu dan bersatu di dalam keyakinan di dalam kerajaan Allah. Di dalam firman ini kita menyadari bahwa sesungguhnya kita semua adalah kepunyaan daripada Tuhan. Tidak ada seorang pun pantas untuk berbuat apa yang dia kehendaki sesuai dengan sesuka hatinya dan melanggar apa yang sudah Tuhan tetapkan yang harus kita berbuat di dalam kehidupan kita. Yang kedua, semua orang yang berdosa harus mati. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri, termasuk atas dosanya. Orang yang berbuat dosa, dialah yang harus mati. Orang benar menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atas hidupnya sendiri. Lalu apa yang terjadi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, dan kemudian dia mau berpegang pada segala ketetapan Tuhan, segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadapnya, dan ia akan hidup karena kebenaran yang dia lakukan. Ini adalah keinginan bagaimana orang yang berdosa ingin kembali dan melakukan segala ketetapan Tuhan.
Maka dalam nats ini diajarkan di dalam kehidupan kita. Ketika seseorang yang ingin meninggalkan, bagaimana dia merasa hidupnya jauh dari Tuhan, melakukan dari segala hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka di dalam hal ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan tidak mengingat-ingat setiap kesalahan, maka dia juga akan beroleh kehidupan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat Tuhan mengampuni kita, Dia tidak mengingat-ingat segala apa yang sudah kita perbuat, baik itu dosa dan itu segala pelanggaran yang kita perbuat. Kalau saja Tuhan tidak mau mengingat segala dosa kita, maka yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, apakah gunanya kita menyimpan segala kesalahan, amarah, atau dendam di dalam kehidupan kita? Maka kita diingatkan dan diajarkan melalui firman Tuhan pada saat ini. Kita perlu meneladani cara Tuhan untuk mengampuni di dalam kehidupan kita. Ketika kita mampu untuk mengampuni, ketika kita mampu untuk memaafkan, baik itu kesalahan di tengah-tengah keluarga, sesama kita sendiri, maka kita juga mampu untuk menerima yang menjadi bagian yang Tuhan telah peruntukkan di dalam kehidupan kita. Jika kita mengatakan kepada seseorang, aku mengampunimu, atau aku memaafkanmu, itu berarti kita tidak menyimpan lagi baik itu kesalahannya. Maka kita juga mampu untuk membuang yang sudah rusak dan memulai dengan hal yang baru yang sangat berharga di mata Tuhan. Maka dengan memahami kedua hal di atas yang sudah kita bicarakan tadi, maka kita harus bisa menunjukkan ketaatan dan tunduk di hadapan Tuhan, bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatannya. Maka jiwa kita adalah milik Tuhan, karenanya kita harus memberi tanggung jawab kepada Tuhan atas penggunaan jiwa kita. Dengan demikian, segala dosa, segala kejahatan yang sudah kita perbuat, kita harus akui agar Tuhan juga memberikan pengampunan di dalam kehidupan kita. Karena itu, milikilah rasa tanggung jawab yang benar agar kita mampu mempertanggungjawabkan jiwa dan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah pemilik segala kehidupan kami. Engkau adalah pemilik apapun yang kami miliki hingga saat ini. Baik jiwa kami, Engkau adalah ampunya, Engkau adalah pemilik yang seutuhnya. Untuk itu Tuhan, ajar kami meniru, melakukan, dan berbuat seperti apa yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kami. Mengampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Demikian juga dimampukan untuk selalu memakai hati dan jiwa kami untuk berbuat dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam segala hal yang boleh kami lakukan dengan sesama kami. Maka mampukan kami untuk memaafkan, untuk saling melupakan segala perbuatan yang kurang baik, dan berniat untuk melakukan hal baik untuk hari-hari selanjutnya yang Tuhan masih izinkan kami boleh lalui. Untuk itu Bapa, kami serahkan segala yang hendak akan kami perbuat dalam kehidupan kami. Agar itu juga akan berbuahkan kebaikan, dan itu juga akan berbuahkan hal-hal yang baik bagi sesama kami. Agar kami memakai setiap kehidupan dan jiwa kami hanya untuk menunjukkan kebaikan firman Tuhan. Untuk itu kami serahkan segala perjalanan kehidupan kami untuk hari esok. Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami ketika kami memulai dan mengakhiri segala aktivitas yang boleh kami kerjakan. Dan hendaklah itu berbuah kebaikan juga yang boleh kami pakai di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu hingga selama-lamanya. Amin.